Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ya, bagaimana cara mengkategorikan suspensi atau per itu sebagai per yang keras atau suspensi yang keras. Sebelumnya ini sudah sering penulis jelaskan, tapi masuk ke salah satu topik ya. Jadi nggak secara khusus gimana per itu dianggap keras dan gimana per itu dianggap empuk. Karena ini ada standarnya sendiri. Standar dunia. Suatu per dianggap empuk bila per ini punya ayunan hingga 60 CPS. Jadi 60 CPS ini 60 cycle per menit. Jadi 60 siklus per menit, 60 ayunan per menit, alias 1 ayunan per detik. Itu yang empuk. Kalau yang keras gimana? Yang keras itu 120 itu sudah dianggap sangat keras. 120 ayunan per menit itu dianggap sangat keras. Jadi 2 ayunan per detik. Penulis sebelumnya ingin ngasih contoh tapi mungkin belum pernah sempat ya. Jadi dengan video ini akan penulis sertakan juga ayunan 60 cycle per menit itu kayak gimana. Penggunaan cycle per menit ini biasanya dipergunakan pada saat ingin menentukan flat rate-nya mobil. Jadi flat rate-nya mobil itu adalah teknik untuk bikin mobil itu bisa tetap datar selagi melaju. Jadi enggak kacau gitulah keseimbangannya ketika melaju, dengan membuat suspensi belakang itu lebih keras pernya daripada yang depan. Dan tentu nggak banyak-banyak, teorinya sih 10%. Nah ini nanti penulis akan carikan contohnya, karena ada angka jelas di situ, angka pabrik mobil ini berapa CPM, pabrik mobil ini berapa CPM, jelas angkanya. Jadi di situ biar bisa kelihatan lah motor kita ini termasuk yang kategorinya apa. Penulis sendiri jarang ya mendapatkan posisi cycle per menit yang pas itu untuk mendapatkan flat rate. Yang penulis pernah itu ya waktu pakai Suzuki Spin dipasangi ISS DTG yang udah modif ya, jadi lebih antep, lebih berat hambatannya. Jadi gimana ya, yang jelas tarikannya itu berat, terus pernya juga disetel keras. Setelah disetel keras ini jadi pas gitu. Jadi begitu pas, enak dipakai menerjang menerjang apapun, sambungan jalan, lubang, kayak itu rasanya kayak kayak lurus, kayak pas gitu loh, cereng gitu. Bukan dari empuknya, enggak. Kalau lancar empuk itu bener-bener nggak kerasa goncangan. Nah kalau ini flat rate ini
terasa mulus gitu loh. Jadi kembali lagi ke per ya. Memang yang namanya per itu bisa dibilang empuk itu tergantung dari bebannya. Jadi yang namanya rumusnya siklus per itu ada masanya, ada kekuatan pernya, sama gravitasi tentu. Jadi yang sering diperhatikan adalah dari massa dan kekuatan per. Di dunia otomotif, untuk suspensi dan beban ini digambarkan sebagai kotaan massa yang di bawahnya ada pernya. Pernya tentu ada remnya juga. Remnya itu shock breaker yang dibuat melilit-lilit itu pernya. Jadi suspensi digambarkan dua hal, per sama remnya. Untuk gampangannya kita nggak pakai shock breakernya dulu biar nggak mumet. CPM, cycle per menit, atau ayunan, kecepatan ayunan itu bergantung pada kekuatan per dan massanya, berat ridernya atau motornya. Makin ringan orangnya, makin cepat gerakan ayunannya. Makin berat orangnya, makin pelan ayunannya. Orangnya sama, pernya keras, ayunannya makin cepat. Orangnya sama, pernya makin empuk, ayunannya makin pelan. Nah, dari sini saja sudah ketahuan bahwa ayunan itu bergantung pada banyak hal. Pabrikan nggak pakai ukuran fisiknya per, karena bebannya pasti akan beda-beda. Belum lagi bobot kendaraan juga beda-beda. Jadi pabrikan itu satuannya yaitu cycle per menit. Kalau misalnya nggak tercapai ya tinggal dikurangi atau ditambahi pernya. Yang bikin lebih rumit lagi adalah perilaku per pada saat dibebani. Nah, saat per dibebani, kalau pernya tipe linier, itu peningkatannya linier juga. Kalau pernya tipe progresif, peningkatan kekuatannya makin lama makin besar. Jadi makin ditekan, tekanannya meningkat secara logaritmik, nggak secara linier lagi. Kalau dua tingkat kekerasan ya, dua itu bekerja sama membentuk grafik yang melengkung ke atas gitu. Jadi gabung, misalnya per yang satu itu peningkatannya segini, terus per yang kedua naiknya gini, nanti ya nyambung gini, ada transisinya.
yang lebih ribet lagi ketika pakai preload. Nah, kalau pakai preload begini, maka kekuatan per itu saat ditekan nggak sebesar ketika pernya itu beda. Jadi misalnya awalnya ya sama-sama dari 10 ya, per ini 0 gitu ya. Nanti untuk per yang pakai preload itu seakan-akan ada awalan yang nggak kelihatan. Nanti penulis nemu nggak contohnya itu. Yang jelas ya, kalau dari sisi tekanannya yang lebih ideal untuk boncengan itu adalah per yang ukurannya pas. Jadi ketika dipakai sendirian nggak perlu pakai preload. Jadi kalau sendirian nggak perlu pakai preload, dipakai berdua resiko mentoknya lebih kecil daripada yang kalau untuk sendirian saja sudah pakai preload. Ya tentu ini bicara soal per yang ukurannya pas. Kalau terlalu keras ya beda lagi wes ya. Dipakai sendirian nggak pakai preload, dipakai berdua nggak pakai preload ya tetap keras ya, bisa aja kan. Moga-moga nggak bingung ya. Jadi pokok intinya per dari sisi kekuatan sendirian dan boncengan itu dipengaruhi oleh preload dan tingkat kekerasan pernya ada berapa. Kalau yang linear itu kalah fleksibel dengan yang logaritmik, dengan yang tingkat kekerasannya ada 2 atau lebih. Dan suspensi yang ukuran pernya pas itu lebih fleksibel daripada yang pernya terlalu empuk atau terlalu keras. Nah, cycle per menit ini ngitungnya gimana? Cycle per menit ini ngitungnya biasanya dengan melepas shock breakernya. Tapi ya kadang itu agak mustahil ya. Cara lain sih ya dengan memperhatikan kecepatan ayunan itu. Jadi kecepatan reaksinya ya, naiknya atau turunnya itu juga sudah menunjukkan ciri keras atau lunaknya per. Jadi untuk mengetahui empuk tidaknya per itu nggak perlu harus di dalam kendaraannya, nggak perlu harus dinaiki, tapi dari luar pun bisa kelihatan ayunannya. Jadi ayunan yang kencang ya itu keras, ayunan yang pelan ya itu empuk. Tapi nanti kita pakai contoh aja lah ya. Moga-moga gamenya penulis Piper Racingnya masih ada ya, soalnya lebih enak pakai contoh game itu, soalnya bisa nyetel apa namanya per seenaknya ya.
kalau nggak salah penulis setel 0 sampai 2 kali ya, penulis ngitung ya. Dari eksperimen tak hitung sampai gimana caranya pernya itu menghasilkan 120 CPM kalau keras, pakai rumus Excel. Niat modif game, niat dibuat serealistis mungkin. Nah, empuk iya, jadi anu juga ya, jadi dilema juga, mau empuknya yang untuk sendiri apa yang berdua. Kalau berdua dibuat empuk, apakah kalau dipakai sendirian juga masih termasuk empuk? Ya, cara pengukurannya tetap sama sih, yang diukur tetap ayunannya. Kalau sudah hafal gerakannya gitu, kita bisa perkirakan ini motor termasuk empuk atau termasuk keras. Jadi detikan ini, tak tak tak, kecepatan, tak 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 tak, kayak gitu kan. Nah itu ayunan, kira-kira kayak gini lah empuk itu. Kelihatan nggak di kamera? Penulis nggak bisa perkirakan. Empuk itu kayak gini. Kalau kerasnya 2 kali lipat. Nah, tapi banyaknya kayak motor NMAX ini, wah, hampir 3 kali 4 kali lipat. Nah itu berlebihan itu kerasnya itu. Kalau pingin ya empuk dan apa, untuk berdua nggak mentok, untuk sendirian itu nyaman, kita harus sedemikian rupa lah, ngerti kan mentoknya gimana. Waktu dikendarai itu jangan sampai habis ya. Lebih cocok itu kalau motornya bisa disetel kliknya itu. Kliknya ribbon itu bisa membantu menghambat gerakan suspensi. Nah karena bisa membantu gitu, kita bisa mencegah mentok juga. Jadi mencegah mentoknya enggak dengan kekuatan per saja, tapi dengan hambatan suspensi juga. Dan tentu yang penulis maksud ini adalah suspensi non merek Jepang ya. Yang merek Jepang meragukan. Kalau untuk mencegah jangan sampai mentok, yang dibutuhkan adalah hambatan kompresi. Nah, yang suspensi punya hambatan kompresi ini termasuk jarang. Ada contohnya Scarlett 9002-R, ada DBS 6111. Selain itu ada apa ya? Jangan nyebut merek Ohlins lah, kemahalan. Ohlins ada ya yang modelnya PC itu ya, bukan yang PR. Jadi dia punya apa? Setelan kompresi yang dirubah, bukan setelan ribbon. Apalagi ya yang punya hambatan kompresi, ya tentu yang apa, suspensi yang punya 2 setelan kompresi dan ribbon sekaligus ya, pasti ya masuk lah ya itu. Ya tentu namanya hambatan
suspensi jangan gede-gede kalau ingin nyaman. Kalau untuk berkendara, untuk balapan ya lain lagi ya. Itu beda lagi perhitungannya. Jadi dari apa? Dari shock breakernya mencegah mentok bisa. Kalau ada itu tinggal cari pernya. Nah, yang masalah pernya ini di Indonesia jarang soalnya. Jarang di Indonesia ini apa? Tuning itu menyertakan ukuran per juga. Ya itulah kendalanya kalau ingin benar-benar ideal ya. Makanya agak sulit ya. Tapi yang jelas ya wis balik lagi ke asalan. Intinya empuk dan apa keras itu ngitungnya dari cycle per menit. Kalau keras ayunannya cepet banget. Kalau empuk ayunannya sampai 60 cycle per menit atau 1 Hz. Nah, biasanya kalau boncengan itu kita bisa mati ayunannya segitu. Kalau kurang itu terlalu empuk. Nah, kalau untuk boncengan saja sampai ayunannya masih kenceng, pertimbangan untuk ganti per yang lebih empuk. Ya wes lah kayaknya itu aja ya. Mau bahas apa lagi? Nanti penulis sertakan juga contoh ayunannya ya, yang benar-benar, soalnya kalau pakai tangan kan nggak valid. Penulis dulu pengen coba cari contohnya nggak nemu-nemu. Ya semoga penulis nemu contohnya. Kalau sudah nemu, penulis upload video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.